Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Di video ini aku akan membahas tentang sebuah film berjudul The Platform yang diproduksi tahun 2019. Film ini berasal dari Spanyol dan mendapatkan banyak penghargaan. Berkisah tentang seorang pria bernama Goreng yang terbangun di sebuah penjara. Penjara ini berbentuk tower dengan ratusan lantai dan tidak seperti penjara pada umumnya. Tiap harinya akan ada sebuah meja platform yang melewati lubang di tengah ruangan yang berisi makanan dan berhenti sejenak di setiap lantainya. Selain itu masih banyak keanehan lainnya. Penasaran bagaimana kisah Goreng? Oh ya, biar Mimin makin semangat bikin konten ya, jangan lupa subscribe channel Inti Sinema ya. Yuk tonton alur ceritanya hingga akhir. Di awal film terlihat seorang pria yang sedang mengawasi dan memeriksa makanan yang dibuat oleh para koki di dapur. Kemudian ada seorang pria bernama Goreng yang baru saja terbangun di sebuah penjara. Pada dinding ruangan tersebut tertulis angka 48. Di ruangan itu juga ada penghuni lain bernama Trimagasi. Dia pun menjelaskan bahwa mereka saat ini berada di sebuah gedung berbentuk tower dengan ratusan lantai. Di tengah ruangan akan ada sebuah meja platform yang bergerak dari lantai paling atas ke bawah berisi makanan. Meja ini akan berhenti setiap beberapa saat di setiap lantainya dan akan kembali dengan kecepatan tinggi pada malam harinya ke lantai paling atas. Malangnya, makanan yang akan dimakan oleh orang yang berada di lantai bawah adalah makanan bekas dari orang yang berada di lantai atasnya. Begitu terus-menerus sampai lantai paling bawah. Jika ada orang yang mencoba menyimpan makanan, mereka akan menerima hukuman berupa suhu ruangan yang berubah ekstrim secara bervariasi, bisa menjadi sangat panas atau sangat dingin. Setiap bulannya, penghuni dalam penjara ini akan dipindahkan secara acak. Mereka tidak bisa memilih lantai berapa yang diinginkan. Sebelum masuk ke penjara, mereka diberikan hak untuk membawa sebuah benda ke dalam penjara. Goreng membawa sebuah buku berjudul Don Quixote yang merupakan sebuah karya terbaik sepanjang masa. Sedangkan Trimagasi membawa sebuah pisau samurai. Sebelumnya Trimagasi pernah ditempatkan di lantai 72, 26, 78, 43, 11, 79, 32, bahkan di lantai 8. Sebelum di lantai sekarang, ia dari lantai 132. Sehingga ia dan teman sekamarnya harus memakan seseorang yang terjatuh dari lantai atas untuk bertahan hidup. Goreng sudah beberapa hari di dalam penjara, tapi ia masih tidak mau memakan makanan bekas orang lantai atas. Trimagasi memberitahu Goreng yang sedang kebingungan bahwa nama wanita itu adalah Miharu. Ia setiap bulan akan naik ke meja platform dan turun untuk mencari anaknya. Saat Goreng dan Trimagasi sedang berbincang, Goreng menceritakan penyebab ia berada di sana. Ia secara sukarela mendaftarkan dirinya masuk ke sana melalui perjanjian selama 6 bulan dengan imbalan akan menerima gelar diploma terakreditasi. Sedangkan Trimagasi di sana karena melempar televisi keluar rumah dan seseorang terbunuh karenanya. Mereka pun semakin akrab, hingga pada suatu malam saat akan tidur, mereka mencium bau gas yang merupakan obat bius. Ini artinya mereka akan tertidur dan dipindahkan ke level lain secara acak. Goreng melihat angka di dinding ruangan bernomor 171. Goreng ternyata diikat oleh Trimagasi karena mereka ada di lantai yang lumayan bawah. Di lantai tersebut tidak ada kemungkinan mendapatkan sisa makanan di meja. Oleh karena itu, Trimagasi takut diserang oleh Goreng suatu hari nanti, dan supaya mereka bisa bertahan, Trimagasi berencana akan memotong daging Goreng sedikit demi sedikit untuk dimakan bersama. Hingga hari ke-8 mereka sama sekali tidak mendapatkan sisa makanan. Trimagasi pun memotong sedikit daging di bagian kaki Goreng. Tapi tiba-tiba dia diserang oleh Miharu yang secara kebetulan saat itu sedang menuruni lantai demi lantai untuk mencari anaknya. Miharu kemudian membunuh Trimagasi dan membebaskan Goreng.
Miharu pun memotong sedikit daging dari tubuh Trimagasi dan memberikannya kepada Goreng yang sudah tidak makan berhari-hari. Awalnya Goreng menolak daging tersebut, tapi setelah Miharu menyodorkan daging itu lagi, ia pun memakannya dengan terpaksa. Goreng bertahan dengan tetap memakan tubuh Trimagasi yang sudah membusuk. Bulan ketiga, Goreng terbangun di lantai 33. Teman sekamarnya kali ini adalah seorang wanita bernama Imogiri, dengan barang yang dibawanya adalah anjingnya. Goreng mengenali wanita tersebut. Ia adalah pegawai administrasi yang mewawancarai dirinya sebelum ia masuk ke dalam penjara tersebut. Imogiri sudah menjadi pegawai selama 25 tahun, tapi ia tidak tahu situasi di dalam penjara sangatlah parah. Ia secara sukarela masuk ke sana, karena didiagnosa mengidap kanker stadium akhir. Imogiri memberikan informasi bahwa tower penjara terdiri dari 200 lantai. Imogiri hanya makan secukupnya, dan mencoba meyakinkan orang di level bawahnya untuk makan secukupnya juga, supaya makanan cukup untuk semua orang. Tapi mereka mengabaikan perkataannya. Suatu hari, Miharu turun dengan keadaan sakit. Goreng pun dengan sigap membantu merawatnya. Namun sayangnya, saat malam Miharu tersadar dan memakan anjingnya Imogiri. Imogiri pun bertengkar dengannya. Esoknya Miharu kembali turun. Goreng pun menceritakan kepada Imogiri tentang anaknya Miharu, tapi Imogiri mengatakan bahwa anak di bawah umur 16 tahun tidak boleh masuk ke dalam penjara. Imogiri mengingat bahwa Miharu masuk sendirian dan menganggap Miharu adalah pembunuh gila yang hanya berhalusinasi mencari anaknya. Waktu berlalu hingga mereka kembali dipindahkan ke level lain. Saat Goreng terbangun, ia kaget karena berada di level 202 yang tidak sesuai dengan perkataan Imogiri. Kemudian ia sangat terkejut karena Imogiri telah menggantung dirinya. Sepertinya Imogiri mengalami frustasi. Untuk bertahan hidup, dengan terpaksa Goreng memakan daging di tubuh Imogiri setelah berhalusinasi melihat Imogiri dan Trimagasi memintanya untuk melakukannya. Di awal bulan kelima, Goreng mendapatkan keberuntungannya, yaitu dia dipindahkan ke level 6. Penghuni lain adalah seorang pria bernama Baharat. Baharat yang merasa sangat dekat dengan lantai paling atas pun memiliki ide untuk memanjat setiap lantai dengan tali yang dibawanya. Ia pun mencoba meminta bantuan kepada orang yang berada di lantai 5 agar dibantu untuk naik. Awalnya mereka setuju, tapi ternyata Baharat ditipu. Saat ia mencoba naik ke atas, penghuni lantai 5 dengan sengaja membuang kotorannya tepat di wajah Baharat. Hal itu membuat Baharat hampir terjatuh ke dalam lubang. Untungnya, ia diselamatkan oleh Goreng. Goreng berspekulasi bahwa terdapat sekitar 250 lantai di tower tersebut. Ia mencoba meyakini Baharat untuk ikut turun dengan platform dan membagikan makanan secara adil supaya semuanya mendapatkan makanan dan merusak mekanisme penjara. Mereka pun sepakat dan menuruni platform secara bersama. Mereka pun mulai membagikan makanan kepada penghuni penjara dan menyerang orang-orang yang menolak bekerja sama dengan mereka. Di tengah perjalanan menuju tingkat bawah, mereka bertemu dengan seorang pria dengan kursi roda bernama Brambang. Baharat mengenal pria tersebut sebagai pria yang bijak. Brambang pun meminta mereka tidak melakukan kekerasan. Mereka harus meyakinkan penghuni lain terlebih dulu. Jika tidak bisa mendengar, baru boleh melakukan aksinya. Selain itu, Brambang meyakini pekerja di tingkat paling atas memiliki hati nurani, sehingga mereka harus mengirimkan pesan berupa sebuah simbol. Simbol yang disarankan adalah panah kota, karena terlihat lezat dan tampak indah, sehingga jika hidangan ini masih utuh sampai ke lantai paling atas, maka para pekerja akan menerima pesan mereka. Mereka pun kembali turun. Mereka berusaha keras menjaga panah kota sebagai simbol untuk dikirim ke lantai paling atas. Tak lama mereka bertemu dengan Miharu yang sedang melawan dua orang lain. Goreng dan Baharat pun mencoba untuk menyelamatkannya, tapi Miharu tidak tertolong. Mereka berdua pun terluka parah, tapi mereka tetap berusaha turun.
Kemudian mereka menyadari bahwa ada lebih dari 250 lantai dalam tower tersebut. Platform tidak akan berhenti di lantai yang tidak berpenghuni. Beberapa saat kemudian mereka tiba di lantai 333 dan platform pun berhenti. Awalnya mereka tidak menemukan siapapun di ruangan tersebut. Hingga akhirnya Goreng menyadari bahwa ada seorang anak kecil yang bersembunyi di bawah kasur. Mereka pun turun menghampiri anak tersebut dengan tetap membawa panah kota. Tiba-tiba platform pun kembali turun. Mereka ditinggalkan oleh platform ke dalam kegelapan di bawah lantai 333. Goreng yang menyadari hal tersebut pun panik karena panah kota masih di lantai mereka. Baharat pun menyadari tidak ada perubahan suhu di ruangan itu. Anak kecil tersebut terlihat kelaparan. Baharat awalnya tetap berpendirian pada misinya mengirim panah kota ke lantai paling atas, tapi akhirnya luluh dan memberikannya kepada anak tersebut. Goreng kehilangan kesadaran karena terluka parah. Dalam mimpinya, Baharat memberitahukan bahwa anak tersebut adalah pesan sesungguhnya. Goreng pun terbangun dan menemukan Baharat sudah tewas karena luka yang didapatkannya. Keesokannya, Goreng bersama anak tersebut menaiki platform dan turun ke dasar lubang yang gelap. Di sana Goreng berhalusinasi melihat Trimagasi dan memberitahunya bahwa Goreng harus turun. Ia harus membiarkan anak tersebut naik ke atas sendiri saja, karena pesan yang ingin mereka sampaikan tidak memerlukan si pembawa pesan. Goreng pun turun dan berjalan bersama Trimagasi sambil melihat anak itu bersama meja platform dengan cepat menuju ke lantai atas. Dan film pun selesai. Dalam film ini ada banyak metafora yang membuat banyak pendapat tentang film ini, baik pro ataupun kontra. Dari film ini, kita mungkin dapat melihat bagaimana kapitalisme berkuasa di dunia, serta rasa kemanusiaan yang semakin hilang. Selain itu, pasti masih banyak hal lain yang bisa kalian pelajari, karena film ini sangat kompleks. Sutradara film The Platform dengan sengaja membuat akhir film yang menggantung, supaya penonton dapat berpikir dan berspekulasi sendiri tentang makna film ini. Menurut sahabat sinema, apa hal yang bisa dipelajari dari film ini? Tulis komen kalian di bawah ya. See you guys!